Iya begitu. Shalom. Shalom. Ya, selamat siang, selamat sore, teman-teman lah ya, teman-teman dalam Tuhan. Hari ini kita mau adakan sharing juga persekutuan doa bersama dalam bersama-sama dengan kami di sini, sharing aja sih, berbagi pengalaman apa yang kami dapat selama di perkuliahan dalam mata kuliah wawasan dunia Kristen. Kiranya sharing yang akan kita lakukan tentang firman Tuhan hari ini boleh semakin mengenalkan kita tentang Tuhan Yesus dan semakin menguatkan iman kita, terutama dalam menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, atau di dalam rumah tangga kita. Itu saja. Mungkin sebelumnya kita kenalan dulu ya. Aku sendiri di sini Joan. Saat ini sedang kuliah juga bersama Kak Pesta sama Resti di Universitas Pelita Harapan. Saya puji Tuhan sudah sekarang status menikah, sudah dikaruniai 2 orang anak, perempuan dan laki-laki. Saya tinggal di Cijantung, bukan Cijantung, di Cimanggis, mama yang di Cijantung. Sama ya itu aja kali ya. Mungkin lanjut ke Ibu Pesta dulu, Bu. Mbak Pesta. Ya, terima kasih. Shalom. Selamat sore saudara-saudara seiman semua. Saya sendiri dengan Pesta Uli Butar-Butar. Saya juga sebagai mahasiswa UPH. Di sini kami akan beri sharing tentang mata kuliah wawasan dunia Kristen 2. Saya sendiri sudah berumah tangga, punya anak 2, sudah SD. Terima kasih untuk hari ini. Sekarang dilanjutkan sama Resti. Shalom semuanya. Kenalkan, saya juga Resti. Saya kuliah di Universitas Pelita Harapan sama dengan rekan-rekan saya. Saat ini kami akan sharing-sharing mengenai mata kuliah WDK 2. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman bisa berkumpul bersama dengan kami saat ini. Semoga apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman. Mungkin boleh diperkenalkan kali ya satu-satu, mulai dari Om. Om yang punya rumah. Baik, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenderal Martinus Kimbal. Pekerjaan TNI Angkatan Darat. Jadi dinasnya di sini. Untuk saya sendiri sudah berkeluarga dan masih kanol. Dan saya asal dari Sulawesi Utara, Manado. Shalom semuanya. Shalom. Saya namanya Stephen Edward Mambu. Saya seorang karyawan swasta. Saya berasal dari Sulawesi Utara sama dengan Mandendra. Saat ini masih belum berkeluarga. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Sinta. Saya juga karyawan swasta, perawat, bertugas di klinik Hayandra. Saat ini juga status saya belum menikah. Terima kasih. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Intan Nuri dan saya juga baru mau masuk kuliah. Asal saya dari Kalimantan Barat. Terima kasih. Terima kasih untuk perkenalan singkatnya. Untuk memulai ibadah kita sharing kita mau bernyanyi, kita mau angkat pujian lagu
lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Tanya sama-sama ya. Hari ini 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan kanan kiri, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya masing-masing. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita lanjut doa pembuka oleh Kak Pesta. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami pada hari ini Tuhan, supaya kami dapat berkumpul Tuhan di tempat ini Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati Tuhan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Tuhan, biarlah kami dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau kembali bernyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya. Boleh ditarik guys. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada. Ku percaya Kau ada bagiku. Ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku. Kita mau kembali bernyanyi sebelum masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Resti. Kita mau bernyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, 1, 2, 3.
selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang menjamah setiap hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan firman-Mu masuk ke dalam hati kami dan kami dapat mendengarkannya dengan hikmat ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan Mbak Resti yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Baik, pada sore hari ini kita mau sharing bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Kita akan baca kebenaran firman ini. Saya nanti baca ayat yang pertama, teman-teman bersama-sama baca ayat yang kedua. Saudara bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Sudah. Kejadian. Rekod firman Tuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, dialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu lanjut. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang pada siang sore hari ini kami sudah baca bersama. Biarlah setiap firman yang kami baca itu Tuhan tidak terlalu begitu saja, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami pengertian untuk kami mengerti akan maksud dari kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, biarlah Engkau beracara untuk kami dan menolong kami untuk kami bisa memahami maksud dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
teman-teman bersama melalui ayat pembacaan firman Tuhan ini, kita melihat bahwa ada tokoh yaitu ular dan manusia yaitu Hawa saat itu sedang bersama-sama, dan ular itu berkata kepada perempuan itu. Ayat yang pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ular mengatakan sebaliknya, padahal Tuhan berfirman kepada manusia pada mulanya bahwa semua buah yang ada di dalam taman itu boleh dimakan kecuali satu buah yang tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, jangan kamu makan atau raba. Tuhan sudah berpesan seperti itu, tetapi ular memutarbalikkan bahwa mengatakan semua buah yang di taman itu jangan kamu makan. Nah, dan awalnya perempuan itu percaya kepada perintah Tuhan. Saut perempuan itu yang kedua kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan. Nah, tetapi ular terus berbicara kembali kepada Hawa. Ular berkata ayat yang ketiga kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Hawa mengambil celah untuk dia terus mendengar tentang sehingga akhirnya dia membuka peluang untuk dia akhirnya memakan buah itu. Dan akhirnya karena ketidaktaatan Hawa kepada perintah Tuhan, akhirnya Hawa juga jatuh dalam dosa dan membujuk suaminya akhirnya juga untuk memakan buah itu, dan akhirnya mereka berdua jatuh di dalam dosa. Nah, teman-teman dalam Tuhan, sebelum Adam dan Hawa, teman-teman juga mungkin pernah tahu kisah tentang malaikat Tuhan yang begitu memiliki talenta yang luar biasa sebagai pemuji, yaitu Lucifer. Saat itu Lucifer dengan kesombongannya, dia keangkuhannya ingin menyamai Tuhan, akhirnya Lucifer dilempar ke bumi, dan akhirnya kita tahu bahwa juga akhirnya Adam dan Hawa, manusia pertama, mereka juga memiliki jatuh di dalam dosa karena ketidaktaatan. Dan karena Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah kita keturunan-keturunan di manusia setelahnya kita tidak berdosa? Tentu kita memiliki bakat dari dosa, karena kita tahu Adam dan Hawa, bapak leluhur kita juga telah jatuh di dalam dosa, gitu ya. Cenderungan kita juga sebagai manusia, walaupun ada teori-teori di dalam kita baca di buku, di artikel, kalau manusia itu terlahir seperti kain putih yang suci tanpa dosa. Nah, apakah teman-teman percaya hal itu? Tentu kita secara kita Kristen, kita tidak mempercayai, karena sejak kita lahir kita sudah memiliki natur dosa, gitu ya, dari keturunan dari bapak leluhur kita Adam dan Hawa, mereka sudah jatuh dalam dosa, maka kita keturunannya juga kita sudah memiliki natur dosa. Tetapi karena kita tahu Tuhan Allah kita Bapa karena kasihnya begitu besar untuk kita umatnya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk hadir di dunia ini untuk menebus kita, orang-orang, bukan hanya orang Kristen tetapi semua manusia yang ada di dunia ini, untuk menebus sebenarnya untuk semua manusia, tetapi untuk orang yang mau mempercaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang, dan orang yang percaya itu, manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, kita kenal bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah
Allah 100%, manusia juga 100% seutuhnya. Itu dia merasakan, kita melihat di dalam bacaan Alkitab kita di Perjanjian Baru, di mana dia hadir, lahir di dunia, dia merasakan lapar, dia merasakan apa yang manusia rasakan gitu. Tetapi juga sebenarnya dia adalah 100% Tuhan Allah, ya teman-teman. Nah, berikut sharing dari kami. Apakah teman-teman di sini ada yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Harusnya kita semua yang percaya kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan juga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit bahkan naik ke surga, dia sudah memberikan di dalam diri kita orang-orang percaya Roh Kudus. Itulah yang menolong kita setiap hari, mengingatkan kita, bahkan menjadi penghibur untuk kita saat kita mengalami berbagai pergumulan dalam hidup ini. Selalu Roh Kudus berbicara di dalam hati nurani kita. Ada yang ingin teman-teman bagikan kesaksian singkat mungkin pengalamannya menerima Tuhan Yesus? Ada yang mau sharing? Boleh sama-sama. Baik, kalau tidak ada, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini yang sudah kami baca, Tuhan, yang sudah kami sharingkan bersama, Tuhan, di mana Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 1-7, kejatuhan manusia di dalam dosa, Tuhan, karena ketidaktaatan Tuhan akan perintah-Mu. Tuhan saat ini mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami terus memiliki Tuhan hati yang terus dengar-dengaran akan suara-Mu, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan Yesus. Kami tidak mampu, Tuhan, untuk melawan setiap, Tuhan, apa yang datang dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami terus mengerti akan kehendak-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Ini aja. Bapa, Engkau sungguh. Untuk merespon firman Tuhan yang kita sudah dengar, kita mau bernyanyi lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, 1, 2, 3. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru.
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan adalah Allah yang baik kepada kami Tuhan. Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, selalu memberkati setiap langkah kami. Terkadang kami jauh dari-Mu Tuhan. Kami seringkali Tuhan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Tuhan, terlebih Tuhan, ampunilah Tuhan dosa dan semua kesalahan kami Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami Tuhan selalu ada dalam jalan dan terang-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah langkah kami Tuhan. Berkatilah Tuhan pekerjaan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan perkuliahan kami ya Tuhan. Bagi yang belum bekerja ya Tuhan, berilah Tuhan kami pekerjaan yang baik ya Tuhan. Berkatilah Tuhan keluarga kami Tuhan, anak kami, suami kami, istri kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga kedua orang tua kami Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Amin.